Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 atau pada tanggal 22 Nisan 5781, saudaraku, yang merupakan kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita diambil dari kitab Imamat 12 ayat 7, dan juga hari ini kita memasuki di dalam Omer ke-7 dalam kita menyambut 7 hari raya 7 pekan, saudaraku. Dikatakan demikian, saudaraku, lalu imam harus mempersembahkannya ke hadapan Elohim Yahweh dan mengadakan penebusan bagi bayinya, maka dia menjadi tahir dari lelehan darahnya. Itulah Taurat bagi yang melahirkan bayi laki-laki atau perempuan. Saudaraku, Pirekop di dalam tema ini adalah penahiran selama melahirkan. Dan Bapa Yahweh menyampaikan ini suatu perintah dan ketetapan ini kepada Moses, saudaraku, tentang penahiran bagi wanita yang selesai melahirkan. Dan untuk anak yang melahirkan anak laki-laki, maka wanita tersebut selama 7 hari masih dalam keadaan najis, saudaraku. Dan hal ini juga dinyatakan sama seperti halnya wanita itu dalam saat mendapatkan haid. Selama 7 hari wanita dinyatakan najis, saudaraku, sehingga juga tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri selama 7 hari. Dan setelah hari ke-8 maka bayi tersebut sudah bisa dibawa untuk dilakukan brit milah atau sunat, saudaraku. Inilah hukum yang Bapa Yahweh perintahkan. Dan selama 33 hari setelah itu, wanita tersebut harus dalam masa penahiran, saudaraku. Dan genap 40 hari, maka bayi tersebut harus dibawa untuk memberikan persembahan yang diberikan di Bait Elohim, saudaraku. Dan persembahan ini bisa seekor domba, atau kalau memang tidak mampu bisa 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati, saudaraku. Dan ini dilakukan, dan inilah Torah Yahweh. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Maria saat Maria bersama Yusuf, di mana Adonai Yesua lahir. Yesua bayi ini, saudaraku, hari ke-8 Yesua juga dibawa untuk dilakukan brit milah, karena Yusuf dan Maria taat akan Torah ini. Dan ini tertulis di dalam kitab Lukas 2 ayat 21, saudaraku. Dan juga pada ayat 22-nya, setelah selesai masa penahiran tersebut sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Imamat ini, maka Yesua juga dibawa untuk diserahkan kepada imam di Bait Elohim, diserahkan kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, ini adalah firman khusus untuk anak laki-laki. Bagi anak perempuan, wanita yang melahirkan anak perempuan, maka wanita tersebut selama 2 minggu dinyatakan masih dalam keadaan najis, saudaraku. Dan setelah itu, maka wanita ini juga harus melakukan penahiran selama selama 66 hari setelah itu, saudaraku, sehingga total semuanya ada 78 hari dalam masa penahiran. Setelah itu baru anak perempuan ini bisa dibawa kepada imam, dan dalam hal ini kalau di Kehilat baru bisa diserahkan kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Jadi, saudaraku, inilah Taurat Bapa Yahweh tentang masa melahirkan atau masa penahiran bagi yang melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan semua anak itu diserahkan kepada Bapa Yahweh setelah selesai masa penahirannya ini, saudaraku. Artinya apa? Sesungguhnya anak-anak yang dilahirkan itu adalah milik Bapa Yahweh dan dikembalikan kepada Bapa Yahweh. Dan kita minta otoritas Bapa Yahweh turun terhadap anak ini untuk melindungi anak ini sampai masa depan anak ini. Inilah Torahnya Bapa Yahweh, dan KPI Mayim Kaim juga akan melakukan hal ini. Bagi yang memiliki anak harus diserahkan kepada Bapa Yahweh, namun harus
melewati pada masa hari-hari yang sudah ditentukan di dalam kitab Torah, di dalam Imamat 12 ini saudaraku, tentang penahiran setelah melahirkan anak dan menyerahkan anak itu. Dan sama halnya Yusuf dan Maria juga melakukan hal ini kepada anak, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach pada waktu itu masih bayi saudaraku. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Mari saudaraku, kita terus dibukakan pengertian tentang hukum-hukum dan perintah Bapa Yahweh ini, dan kita sama-sama untuk melakukan, berjuang untuk melakukan. Dan inilah wujud ketaatan itu saudaraku, untuk melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dan Bapa itu akan memperhitungkan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan setia melakukan perintah dan ketetapannya. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah yang memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak akan dipermalukan. Amin, haleluya, shalom saudaraku. Bapa yang memberkati kita semua, sukses besar.